tahu nggak bahwa kita berempat dan satu orang yang merekam IG ini benar-benar kangen pengen ibadah bersama lagi. Siapa yang setuju dengan saya? Atau anak-anaknya nggak ada yang pengen ibadah lagi? Ya. Waktu tadi kita nyembah Tuhan, ada dua hal yang boleh dirasakan kuat banget. Yang pertama, sekalipun kita berjarak ya, kita di sini dan teman-teman yang menyaksikan live IG ini di rumah, kita ada jarak. Tapi pastikan satu hal, bahwa engkau tidak punya jarak dengan Tuhan. Pastikan bahwa ketika kita menyaksikan IG live ini, kita nggak cuma melihat, kita nggak cuma mendengarkan, tapi pastikan sungguh-sungguh kita juga yang ada di sini, hati kita nggak lagi jauh sama Tuhan, hati kita dekat sama Tuhan. Kita boleh terpisahkan oleh jarak, kita bisa nggak beribadah bersama-sama, tapi jangan sampai, sekali lagi jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai ada jarak di antara kita sama Tuhan. Yang kedua, impresi yang kok didapat tadi, pemerintah sedang menggalakkan stay at home. Artinya kita bekerja, beribadah, dan apa lagi ya satunya ya? Bekerja, beribadah, di rumah. Belajar, bekerja, beribadah, belajar di rumah. Satu impresi yang kuat, mungkin kita punya banyak waktu di rumah hari-hari ini, tapi benarkah engkau sedang merasa ada di rumah? Kenapa? Karena kalau seseorang berada di rumah, orang itu pasti betah, orang itu pasti ada damai sejahtera, orang itu pasti merasakan kasih setia Tuhan. Tapi seberapa banyak dengan pandemi virus ini, kita di rumah, tapi seolah-olah kita berada, mungkin kita berada di sebuah situasi yang gak mengenakan. Kita merasa bahwa ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan kita merasa not feel at home, nggak merasa seperti di rumah. Pertanyaannya adalah, benarkah hari-hari ini kita yang banyak di rumah, banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, Yesus ada di situ? Teman-teman, benarkah bahwa kita merasakan hadirat rumah itu, hadirat Tuhan itu? Saya percaya ketika ada Yesus di dalam sebuah rumah, pasti sesuatu berbeda. Nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi kecemasan. Rumah, orang bilang seperti neraka. Itu berbeda kalau Yesus ada di dalamnya. Jangan sampai kita juga di sini, kita lebih banyak di rumah, kita yang kaum rebahan, yang suka merebahkan dirinya, kita jadi orang yang malas. Percaya nggak kalau Yesus ada di rumah kita, sekalipun kita di rumah, kita nggak bakal jadi orang yang malas. Malas baca firman, malas berdoa, mandi aja biasanya jam 7 jadi jam 9. Nggak seperti itu. Kalau Yesus ada di rumah, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih mesra di dalamnya. Nggak ada lagi roh ketakutan, nggak ada lagi roh kekhawatiran, kecemasan. Jadi mari sungguh-sungguh, yang pertama tadi ketika kita nyembah Tuhan, jangan ada lagi rasa takut, jangan ada lagi jarak di antara kita sama Tuhan. Mungkin kita sama sesama kita, anggota gereja, anggota Heroes ini bisa berjauhan, tapi kita nggak boleh ada jarak sama Tuhan. Dan pastikan benar-benar bahwa Tuhan menjadi kepala atas rumah kita. Pastikan bahwa Yesus ada dalam rumah kita. Karena ketika Yesus masuk, maka segala intimidasi iblis, segala ketakutan harus menyingkir. Malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Rut. Kebenaran bagaimana respon yang benar ketika kita menghadapi masa krisis ini. Nanti bisa dibaca teman-teman Heroes di rumah.
Rut ini pasalnya cukup singkat, dari Rut 1, 2, 3, sampai 4. Tapi kisah singkatnya, Rut ini adalah seorang perempuan Moab yang dinikahi oleh laki-laki Israel. Tapi ketika saya membaca kitab Rut ini, saya sangat terberkati. Bagaimana seorang perempuan yang bukan bangsa Israel, tapi dia bisa menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Bagaimana Rut ini bersikap, bagaimana Rut ini melakukan. Ini yang memberkati kehidupan saya, dan semoga juga memberkati teman-teman di sini. Saya bacakan di Rut pasal 1 ayat 15 dan 17. 15, 16, dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat ini luar biasa teman-teman. Bisa dibayangkan sebentar, Rut seorang perempuan Moab, dia punya suami seorang laki-laki Israel, dan suaminya ini meninggal. Suaminya meninggal, ayah mertuanya meninggal, dia hanya tinggal dengan ibu mertua dan saudara iparnya. Dan kisah ini menggambarkan bahwa saudara iparnya yang bernama Orpa sudah meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Rut dikasih tahu sama Naomi, ibu mertuanya, untuk kamu juga pulang aja ke bangsamu. Tapi responnya Rut ini luar biasa. Kenapa? Bayangkan ya, ini sekali lagi bayangkan. Kalian jadi Rut, kalian pasti juga punya masalah. Kalian pasti punya ketakutan untuk masa depan. Aku ini bangsa Moab, aku seorang janda, aku seorang perempuan, aku harus pergi ke bangsa Israel. Buat teman-teman di sini, lebih enak mana sih? Kembali ke kota kalian, ke bangsa kalian, atau harus ikut ke bangsa lain yang jelas belum tahu masa depan seperti apa yang ada di situ. Ini yang luar biasa. Respon yang pertama ketika kita menghadapi krisis, menghadapi ketakutan ini, pilihlah untuk tidak mengasihani diri sendiri. Pilihlah untuk tidak bermental korban. Tapi pilihlah untuk sungguh-sungguh tetap masuk dalam rencana Tuhan, tetap masuk untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ketika saya membaca ini, kata-kata Rut ini seolah-olah ngomong, aku gak peduli dengan diriku Naomi, aku gak peduli dengan diriku ibu mertua. Yang aku pedulikan adalah engkau, ibu mertuaku. Yang aku pedulikan adalah bagaimana aku masuk dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Gimana? Kalau kalian sedang ditimpa masalah, teman-teman di sini, terus ada orang yang cerita masalah sama kalian, mintanya dia apa? Kamu diem dulu. Aku ini punya banyak masalah, pikiranku sumpah. Sadar enggak? Kalau Ruth ngomong seperti ini sama Naomi itu gak gampang loh. Dia nggak tahu gambaran masa depan kayak apa. Dia seorang janda, nggak punya kerjaan, mau ikut sama ibu mertuanya. Bukankah lebih baik dia kembali ke bangsanya? Paling nggak dia pasti diterima. Kalau dia ke bangsa lain, belum tentu dia diterima. Sekalipun dia menantunya. Bahkan Naomi sendiri kalau kita baca, dia sangat pahit hati. Sangat pahit hatinya karena suami dan anak-anak yang meninggal. Tapi ini respon yang pertama yang luar biasa yang dilakukan Ruth. Kita belajar di sini. Sekalipun kita punya masalah, jangan sampai itu membuat kita mengasihani diri sendiri. Sama seperti yang sedang terjadi. Jangan sampai kita jadi seseorang yang panik. Kita ngumpulkan, menimbun semua bahan pokok, kita menimbun apapun tanpa kita mempedulikan orang lain.
Firman Tuhan hari ini menegaskan pada kita bahwa kita ini berbeda. Percaya nggak? Ketika kita mengajari seseorang, sekalipun bagi kita yang masih belajar, masih sebagai seorang murid, kadang-kadang kita ditanyai teman kita, "Seto, aku ini belum bisa, tunggu sebentar, aku belum bisa, aku tak belajar dulu." Percaya nggak teman-teman? Saat kita mau membagikan sesuatu, kita mau mengajari seseorang, Tuhan sedang bertindak buat hidup kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Saat kita nggak memikirkan diri kita sendiri, justru ketika kita memikirkan kebutuhan orang lain, ketika kita mau ikut rencana Tuhan, yang Ruth tahu bahwa Allahnya orang Israel ini Allah yang hidup. Sekalipun dia nggak tahu masa depannya, sekalipun dia punya banyak masalah, tapi dia memutuskan untuk itu. Apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan turun. Kasih setia Tuhan turun atas hidupnya Ruth. Ini respon yang pertama yang harus kita miliki sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai di tengah-tengah problema seperti ini kita malah menjadi troublemaker. Kita malah menjadi pembuat masalah. Kita di rumah malas-malasan, nggak membantu orang tua kita. Enggak. Justru dalam kondisi seperti ini, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku harus menolong si A atau aku harus mengunjungi si B? Pasti ketika kita berjalan dalam rancangannya Tuhan, sekalipun di tengah badai dan kita nggak memikirkan diri kita sendiri, justru pada saat itulah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Yang kedua ini yang luar biasa. Di Rut 3, setelah Naomi pulang, Rut akhirnya bekerja di sebuah ladang. Dan ternyata ladangnya itu yang punya adalah saudaranya dari Naomi ini. Tapi yang luar biasa ini, Rut 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menapi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Dari ayat ini aja. Yang kedua, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi badai? Tetap kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23 ngomong, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi seolah-olah itu untuk Tuhan. Yang terpenting adalah untuk siapa? Sekali lagi, untuk siapa? Bukan untuk apa. Seringkali sebagai anak-anak youth, ketika kita ada momen Natal, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, dengan sangat indah, dengan yang terbaik. Bahkan ada yang bela-belani sampai latihan sampai larut malam. Pertanyaannya adalah, apakah benar itu untuk siapa atau untuk apa? Kalau jawabannya adalah untuk apa, maka kita melakukan yang terbaik hanya ketika momen Natalnya. Tapi bukan untuk siapa yang punya acara Natal itu. Sama dalam hal pekerja. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita akan melakukan yang terbaik untuk siapa kita bekerja. Kalau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka keadaan seperti apapun kita tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ini yang jadi sebuah tolak ukur bagi kita. Sekalipun kita di rumah, pertanyaannya adalah, apakah kita datang ke Tuhan setiap hari atau setiap pagi? Kita beribadah, bagi yang live streaming setiap hari Minggu, kita tetap melakukan yang terbaik, kita tetap mandi, kita tetap berurap, kita tetap memakai pakaian bagus. Di sini Ruth menemui Boas bukan di tempat pesta, teman-teman. Dia di tempat pengirikan. Mungkin kalau zaman sekarang
di ladang lah, di ladang atau di sawah. Bayangkan, ada nggak sih orang di sawah pakai pakaian bagus? Enggak toh, kecuali dia mau menemui siapa. Bener? Kalau kita mau ketemu Pak Presiden Jokowi misal, sekalipun Pak Presiden Jokowi itu ada di tengah-tengah sawah, kita mau pakai kaos? Enggak toh. Ini yang membuat perbedaan. Di tengah-tengah krisis seperti ini, mari tetap kerjakan yang terbaik. Bukan untuk sebuah momen, bukan untuk sebuah apa. Oh, kalau pekerjaanku ramai, aku mau melakukan yang terbaik. No. Oh, waktu aku bersekolah, aku mau tetap semangat. No. Tapi ketika kita di rumah sekalipun keadaan pekerjaan kita lagi loyo, kita harus tetap mengerjakan yang terbaik. Karena kita bekerja, kita belajar, sekalipun itu di rumah, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ingat baik-baik, Rut menemui Boas, dia di tempat kemirikan. Jadi nggak terbatas momen apa toh? Momen apa? Kita saat teduh pribadi pun, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Sama seperti tadi, kalau kita mau ketemu Pak Presiden Jokowi, sekalipun itu di tengah hutan, kita nggak mungkin nggak mandi dulu. Kita nggak mungkin nggak pakai baju yang terbaik. Karena kita tahu siapa yang mau kita temui. Sama dengan Tuhan kita. Sama dengan Allah yang kita layani. Sama seperti apa yang Rut lakukan, teman-teman. Lakukan yang terbaik. Justru ketika kita berada di pandemi seperti ini, di krisis seperti inilah, bisa ketahuan apakah sebenarnya motivasi kita itu untuk siapa Tuhan kita itu, atau sebenarnya untuk apa? Hanya untuk sebuah momen saja, atau kita sungguh-sungguh datang untuk Tuhan? Kalau kita datang untuk Tuhan, maka nggak dibatasi ruang, nggak dibatasi waktu, maka kita akan tetap mengerjakan yang terbaik. Amin. Dan yang luar biasa, apa yang didapat ketika kita melakukan respon yang benar dua hal ini yang didapat. Di Rut 4 ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini, dan dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow, ini janji Tuhan. Setiap badai yang kita mampu lalui, pasti ada pelangi setelahnya. Amin. Saat kita mampu tetap melakukan yang terbaik, saat kita mampu gak memikirkan diri kita lagi. Ayat firman Tuhan ini, orang-orang itu, pujian yang pertama yang diterima adalah Naomi. Tapi begitu yang terakhir, Rut dikatakan, menantumu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Wow. Saya ajak teman-teman semuanya, kita juga di sini termasuk saya, teman-teman semuanya, pastikan bahwa Tuhan boleh memuji kita. Tuhan boleh menyatakan suaranya dalam kehidupan kita. Inilah. Kalau di sini misalkan, inilah Riko. Hidupnya berkenan. Lebih daripada 7 anak laki-laki. Biarlah melalui krisis, melalui proses ini yang kita mungkin gak bisa handle. Ketika proses ini selesai, bukan hanya kita melihat pelangi kasih-Nya Tuhan, tapi orang lain boleh melihat Kristus dalam hidup kita dan berkata, wow, sekalipun dalam krisis, aku melihat Riko ini tetap bersukacita. Aku melihat Riko ini tetap giat cari Tuhan. Percayalah saudara, percayalah teman-teman, ketika krisis ini sudah selesai,
akan sungguh-sungguh ketika kita memiliki respon yang benar dari dua hal tadi yang telah saya sampaikan, akan muncul terang itu, akan muncul kesaksian dari kehidupan kita bahwa hidup kita sungguh-sungguh lebih baik daripada 7 anak laki-laki yang tidak mau berespon dengan benar. Mari saya ajak sekali lagi buat teman-teman yang menyaksikan, buat teman-teman yang di sini, kalau selama ini kita terlalu mengasihani diri sendiri, kita berlaku semau kita sendiri, kita malah menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tua kita. Kita ini sudah disekolahkan, mungkin di rumah kita jadi malas-malasan. Ayo, hari ini aku bisa menolong siapa ya? Jangan pikirkan diri kita lagi. Yang kedua, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Ingat baik-baik, kalau engkau bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, sekalipun itu di tengah hutan, sekalipun itu di tengah sawah yang becek sekalipun, engkau akan tetap berpakaian rapi, engkau akan tetap mandi. Sekalipun engkau ada di rumah, sekalipun engkau live streaming dari rumah, pastikan bahwa hatimu tertuju pada Tuhan. Sekalipun engkau bekerja, keadaannya tidak mengenakan, pastikan bahwa engkau tetap tersenyum, engkau tetap bersuka cita, karena engkau bekerja buat Tuhan, bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Sekalipun engkau belajar dari rumah, pastikan bahwa engkau tetap mengerjakan yang terbaik, semua untuk Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat sekali lagi, bukan hanya pelangi, tapi kesaksian hidup kita akan sungguh-sungguh keluar dari mulut orang lain, bahkan dari mulut orang yang belum kenal Tuhan, akan sungguh-sungguh mengatakan, wow, hidupnya sungguh-sungguh telah menjadi kesaksian. Amin. Mari kita angkat pujian yang kita mau tutup dalam doa. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalammu, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Yang kau tahu, engkau sedang jauh dari Tuhan. Engkau tahu bahwa di dasar hatimu, engkau sedang ada jarak dengan Tuhan. Mari letakkan tangan kita di dada. Kita mau datang ke Tuhan, karena kita tahu kita nggak mungkin bisa berespon yang benar kalau kita masih punya jarak dengan Tuhan. Kita nggak mungkin punya respon hati yang benar kalau Tuhan tidak dekat dengan hati kita. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hati kita, kita akan sulit sekali berespon dengan benar. Yesus tidak akan pernah tinggal di dalam rumah kita kalau tidak ada hati yang menginginkannya, kalau tidak ada hati yang terbuka untuknya. Mari letakkan tangan kita di dada. Tuhan, aku berdoa, kami berdoa, Tuhan, bersepakat untuk setiap teman-teman yang menyaksikan live streaming ini, live IG ini, Tuhan. Kalau kami sedang jauh dari Tuhan dan seringkali respon kami salah dalam menghadapi setiap situasi. Respon kami keliru. Kami tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan. Kami tidak rela untuk menolong orang lain, padahal kami punya Engkau, Tuhan. Ketika hati kami sedang jauh daripadamu, Tuhan, malam hari ini, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati malam hari ini yang mulai suam, yang mulai dingin. Bangkitkan kembali cinta
yang mula-mula itu Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk melakukan yang benar, untuk merespon dengan benar ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan. Maka kami sungguh-sungguh akan melihat pelangi setelah badai ini, dan kami akan mendengar nama Allah kami ditinggikan. Hidup kami akan jadi kesaksian. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang malam hari ini masih Engkau izinkan untuk menyembah-Mu bersama-sama, untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tetap memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Haleluya. Amin.